Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dalila Riyadatul Ais dengan nomor NIM 20200510375 dari kelas D, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang sebelumnya saya buat makalah, kemudian dijadikan PPT dengan judul Kelompok Sosial Brigata Kurvasud. Oke, yang pertama, konteks sosial politik kemunculannya. Jadi, BCS atau Brigata Kurvasud ini dibentuk oleh sebuah komunitas yang berawal dari hanya 5 orang atau 5 anggota supporter yang mereka itu dari PSS Sleman, yang kemudian memecah dari PSS Sleman itu, kemudian membentuk supporter baru, namun tetap dari tetap mendukung pada supporter bolanya. Dia itu bernama Brigata Kurvasud. Namanya sendiri berasal dari bahasa Italia. Kemudian awal BCS muncul itu tahun 2003 saat di Kabupaten Sleman, di mana Kabupaten Sleman itu tempat lahirnya sepak bola PSS Sleman tersebut. Kemudian BCS waktu itu juga sempat bubar pada awal tahun 2001 karena gaya mereka berbeda. Tapi dengan bubarnya itu mereka tidak bubar selamanya, namun tetap muncul kembali dan namun mereka hanya berbeda dari sebelumnya. Dari sebelumnya mereka hanya biasa saja, namun kedepannya waktu mereka membentuk baru, mereka mengimpor beberapa negara dari Eropa Timur, namun juga dari beberapa negara seperti Italia. Oke, yang kedua itu aspek kepemimpinan. Moto Brigata Kurvasud sendiri adalah No Leader Just Together, yang artinya tidak ada pemimpin, hanya bersama-sama. Moto tersebut mereka ciptakan sendiri, berasal dari kekompakan mereka yang akhirnya membentuk seperti itu. Kemudian BCS menerapkan aturan ketat untuk semua anggotanya. Mereka selalu menerapkan aturan ketat itu, tidak memandang siapapun itu, meskipun dia orang terpandang atau bukan, mereka tetap menerapkan ketat untuk semua anggotanya. Kemudian Brigata Kurvasud tidak pernah menggunakan lagu untuk menakut-nakuti lawan, dan mereka menghindari dari pertengkaran saat pertandingan berlangsung. Jadi mereka selalu menghindari konflik-konflik antara supporter-supporter yang lain pada saat pertandingan berlangsung. Hal tersebut sering terjadi cekcok seperti itu, tapi mereka selalu menghindar, mereka selalu tidak menimbulkan keributan ataupun hal semacamnya itu. Jadi mereka selalu tertib menaati peraturan-peraturan yang berlaku dan agar semua anggotanya bisa mencontoh itu semua. Kemudian mereka juga selalu ketika ada PSS Sleman berlangsung, mereka tidak meskipun mereka kompak untuk mendukungnya, mereka tidak pernah menimbulkan kericuan-kericuan seperti itu. Mereka selalu tertib dalam menaati peraturan, baik ketika pertandingan berlangsung maupun tidak berlangsung. Kemudian aspek sistem nilai. Aspek sistem nilai yaitu Brigata Kurvasud, yaitu komunitas-komunitas yang beranggotakan 20 sampai 200 orang lebih. Namun sekarang mereka lebih dari itu dan sekarang mereka terus berkembang dan anggotanya selalu bertambah. Kemudian dalam komunitas diatur oleh seorang koordinator yang dipilih secara musyawarah. Jadi mereka
berdasarkan moto tersebut yang sebelumnya tadi yang saya jelaskan, mereka tidak no leader just together, yaitu tidak ada pemimpin, namun mereka tetap mempunyai koordinator setiap wilayahnya. Jadi Brigada Kurvasud tidak hanya berasal dari kota Sleman saja, namun beberapa kota-kota di Yogyakarta. Namun di kota-kota itu tersebut mempunyai koordinator yang bisa ketika saat berlangsung mereka bisa menghubungi koordinator untuk mendapatkan tiket dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga tidak berasal dari kota-kota Yogyakarta saja, namun juga berasal dari luar kota Yogyakarta seperti Surabaya, Malang, dan lain sebagainya. Mereka tidak memandang dari kota, tidak membatasi dari kota mereka saja. Kemudian anggota BCS yang belum memiliki komunitas atau biasa disebut sebagai anggota independen. Jadi mereka tuh anggota biasa yang maksudnya contoh seperti di suatu wilayah mereka tuh anggotanya hanya sedikit dan mereka memiliki kesamaan yaitu menyukai pendukung mereka yaitu PSS Sleman. Tapi mereka tetap merangkul BCS tetap merangkul mereka, namun mereka sebutannya disebut anggota independen seperti itu. Kemudian BCS berupaya menghilangkan struktur hierarki atau struktur kepengurusan dalam grup dengan tujuan agar setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam setiap keputusan dan implementasi kebijakan yang disepakati. Maksudnya, Brigada Kurvasud tidak memandang suatu anggota mereka kaya, mereka terpandang, mereka apa, tidak, mereka selalu memandang mereka sama. Jadi mereka meskipun tidak mempunyai ketua, itulah yang terpenting. Mereka agar tidak mempunyai ketua, jadi mereka harus tidak memandang setiap anggota itu siapa, agar selalu kompak dan selalu dirangkul, selalu bersama, seperti itu. Kemudian aspek kegiatan rutin. Jadi ketika ada pertandingan, mereka akan menampilkan pertunjukan tari di tribun untuk mendorong pemainnya. Jadi setiap ada pertandingan atau PSS Sleman sedang bermain di lapangan, mereka selalu menunjukkan seperti tarian atau suara-suara semangat untuk membangkitkan para pemain yang sedang bermain di lapangan tersebut. Jadi mereka selalu membangkitkan semangat agar mereka bisa menunjukkan yang terbaik untuk mereka gitu. Saling menguntungkan istilahnya. Kemudian mereka juga sering mengeluarkan uang sendiri untuk memenuhi beberapa kebutuhan seperti cat, kain, dan konfeti. BCS dikenal dengan gaya tarik dan kreativitasnya dalam mendukung PSS Sleman. Jadi BCS atau Brigada Kurvasud mereka memperoleh keuangannya dari sebuah pertandingan. Jadi mereka selalu dalam pertandingan selalu membayar tiket untuk masuk kan. Nah, mereka memperoleh uang dari itu kemudian dibuat untuk seperti belanja kain atau konfeti untuk ketika untuk menunjukkan karyanya pada saat pertandingan berlangsung. Kemudian Brigada Kurvasud berusaha untuk mampu memberikan dukungan terhadap klub kebanggaannya dengan membantu keuangan klubnya. Seperti yang saya katakan tadi, Brigada Kurvasud itu mempunyai memperoleh keuangannya dari dari uang kumpulan tiket tersebut. Nah, melalui tersebut mereka kumpulkan kemudian untuk membantu keuangan dari klubnya yaitu PSS Sleman sendiri yaitu dari uang tiket tersebut tadi. Jadi seperti ketika mungkin ketika sosok PSS Sleman tidak mampu membayar pemainnya, mereka bisa membantu sedikit. Itulah yang membuat mereka selalu kompak dan membuat mereka selalu terpandang. Kemudian aspek pengikut setia. PSS Sleman adalah klub sepak bola yang mempunyai pengikut bernama BCS. Nah, BCS ini selalu terpandang terpandang dengan kekompakannya ya.
Jadi Brigada Kurvasut ini terlihat yang selalu menonjol itu kekompakannya. Meskipun mereka tidak ada ketua, mereka selalu tetap kompak dan tetap disiplin seperti itu. Jadi mereka yang membuat orang-orang bisa kagum atas karyanya itu adalah itu. Kemudian anggota Brigada Kurvasut terdiri dari berbagai usia. Jadi Brigada Kurvasut tidak membatasi siapapun usia yang akan ikut dalam anggotanya. Mereka tidak membatasi usianya, baik itu dari usia dari anak SD ataupun dari yang dewasa, mereka tidak membatasinya. Dan meskipun itu juga anak remaja juga mereka tidak membatasinya. Dan itu membuat mereka malah semakin menambah anggota yang bisa menumbuhkan kekompakan mereka. Kemudian BCS tidak memiliki ketua karena mereka bukan organisasi. Perlu dikutip bahwa Brigada Kurvasut ini bukanlah sebuah organisasi, namun mereka hanyalah kumpulan yang memiliki kesamaan, yaitu mereka memiliki kesamaan yang sama dengan menyukai sepak bola dengan tim PSS Sleman. Kemudian Brigada Kurvasut tidak diakui sebagai supporter terbaik se-Asia. Hal itu pernah disebutkan dalam beberapa berita, namun hal tersebut tidak menyulutkan kekompakan mereka dan semangat mereka, namun mereka malah semakin kompak dan semakin bertambah semangat mereka untuk mendukung idola mereka, yaitu PSS Sleman. Kemudian kelompok pendukung ini lahir pada tahun 2010 yang awalnya diinisiasi oleh 5 komunitas. Seperti yang tadi sejarahnya, yaitu Brigada Kurvasut berawal dari hanya kumpulan orang saja yang berawal dari 5 orang, kemudian membentuk sebuah komunitas pada tahun 2010 dan akhirnya menjadi besar seperti saat ini. Kemudian aspek ekspresi simbol kebudayaan atau icon. Moto BCS yang sangat terkenal yaitu No Leader, Just Together. Hal itu selalu ditanamkan dalam setiap anggota-anggota Brigada Kurvasut. Kurva sendiri berasal dari istilah atau nama Italia untuk yang berarti kursi berdiri melengkung yang terletak di stadion. Jadi kurva itu berasal dari kata yang artinya kursi yang berdiri melengkung yang berada di belakang studio. Jadi di setiap studio lapangan sepak bola ada beberapa kursi yang melingkari dalam lapangan itu. Nah, mereka berbentuk lingkaran melengkung sehingga itu yang dinamakan kurva. Kurva diambil dari kata tersebut. Kemudian stadion adalah rumah dari pendukung yang paling terbuka dan antusias. Dan kurva biasanya menjadi fokus dukungan klub. Maksudnya adalah stadion adalah rumah mereka untuk mendukung idola mereka, yaitu PSS Sleman. Mereka selalu beraksi dalam stadion tersebut dalam ketika idola mereka sedang berlangsung atau ketika pertandingan berlangsung. Menurut politik, sangat umum untuk membagi kurva menjadi faksi, kelompok individu, secara individu atau sebagian, dan ada kelompok orang yang mengontrol kurva dan penduduknya pada hari kompetisi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka tidak mempunyai ketua, namun mereka mempunyai koordinator. Koordinator tersebut pengganti sebagai ketua, namun mereka tidak menguasai semuanya. Mereka tetap bersama-sama dan mereka selalu menyelesaikan masalah-masalah itu selalu secara bersama-sama, tidak mengandalkan satu orang saja. Kemudian posisi organisasi atau kelompok dalam spektrum ideologi. Brigada Kurvasut adalah organisasi yang tidak memiliki pemimpin atau ketua. Namun itu tidak menjadikan mereka lemah, malah mereka merasa semakin kompak. Mereka berpikir, kami sangat beruntung tidak memiliki ketua. Dengan begitu, tidak ada yang menawarkan untuk kepentingan politik. Sudah terlihat dari situ, mereka tidak menyukai politik. Jadi mereka tidak memihak manapun, baik kubu kiri maupun kubu kanan. Mereka netral dan begitu mereka tidak mudah pecah dan terus menjadi kompak.
Meskipun mereka tidak mempunyai ketua, mereka malah semakin berpikir semakin beruntung. Karena kenapa? Dalam era sekarang, beberapa kelompok seperti komunitas seperti yang sudah besar dan sudah terpandang, para lembaga atau pejabat-pejabat mungkin bisa mendekati mereka untuk kepentingan politik. Namun mereka tidak menyukai hal itu. Tapi dalam hal itu mereka tidak membatasi anggota mereka untuk ikut terjun dalam dunia politik. Namun ada dalam syarat itu setiap anggota yang ikut terjun dalam dunia politik, mereka tidak boleh membawa politik tersebut ke dalam kelompoknya atau organisasi tersebut. Jadi mereka harus bisa membedakan mana yang politik dan mana yang saat ketika kamu sedang menjadi anggota BJS seperti itu. Kemudian aspek faktor pendukung keberlangsungan organisasi. Setiap klub sepak bola mempunyai supporter atau pendukung. Nah, pendukung tersebut yang bisa membuat yang termasuk salah satu komponen penting dalam pertandingan berlangsung. Hal itu membuat para pemain sepak bola yang sedang bermain di lapangan itu bisa membangkitkan semangat mereka dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata supporter adalah orang yang memberikan dukungan, sokongan, dan sebagainya dalam pertandingan dan sebagainya. Jadi hal penting yang sangat dibutuhkan dalam setiap klub sepak bola itu adalah supporter. Selain pemain adalah supporter. Kenapa? Supporter selalu mendukung saat mereka bertanding. Mereka bisa membangkitkan semangat dan mereka selain itu mereka juga bisa membantu mereka seperti keuangan hal tersebut, kemudian dukungan, sokongan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian Brigata Kurvasud memiliki supporter yang banyak, bahkan masuk ke dalam 5 besar sebagai supporter terbaik di Indonesia. Brigata Kurvasud memang terkenal sebagai supporter terbaik selain seperti The Jackmania, kemudian supporter Persija seperti itu. Mereka beberapa supporter yang lainnya memiliki ketua, namun Brigata Kurvasud tidak memiliki ketua saja bisa masuk ke dalam 5 besar sebagai supporter terbaik di Indonesia. Kemudian faktor penghambat keberlangsungan organisasi. Brigata Kurvasud yang dikenal sebagai supporter dengan kekompakannya, di samping itu mereka mempunyai kelemahan yang dapat menghambat pengembangannya, yaitu seperti sumber dana yang diperoleh mereka tak lain hanya dari pembayaran harga tiket ketika ada pertandingan. Selebihnya itu mereka tidak mendapat atau dengan kata lain mereka tidak ada yang bisa diandalkan atau tidak ada pemasukan. Kemudian jika tidak ada pembandingan, mereka tidak ada mendapatkan uang dan terlebih lagi mereka tidak mempunyai ketua yang bisa diajak bekerja sama dengan lembaga lain. Oleh karena itu, mereka mewajibkan seluruh anggotanya untuk wajib membayar tiket masuk ketika sedang ada pertandingan sepak bola PSS Sleman main. Jadi ketika PSS Sleman bertanding, mereka selalu mewajibkan anggotanya untuk membayar tiket. Nah, tiket-tiket tersebut diperoleh dari koordinator setiap wilayahnya tadi. Mereka mendapatkan tiket tersebut, kemudian membayarnya dan bisa melihat ketika PSS Sleman bertanding. Kemudian yang terakhir, prospek organisasi 5 tahun yang akan datang. Jadi, laga sepak bola selalu diadakan setiap tahunnya. Dan hal itu membuat setiap perkumpulannya, supporter mendapat perkembangan, seperti contoh anggotanya akan selalu bertambah. Oleh karena itu, Brigata Kurvasud selain menjadi supporter terbaik, hal itu bisa membuat Brigata Kurvasud semakin berkembang dan terus mendapat julukan dengan supporter terbaik. Jadi mereka keuntungannya dari setiap ada pertandingan PSS Sleman ketika bertanding, mungkin mereka akan mendapatkan anggota baru ya, atau semakin terus bertambah anggotanya. Dan itu bisa membuat mereka selalu berkembang setiap tahun, meskipun entah itu 5 tahun yang akan datang atau setiap
tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Mereka terus berkembang dan anggotanya akan terus bertambah. Kemudian yang terakhir, penilaian individu terhadap organisasi. Jadi menurut saya, Brigata Kurfasid itu bukanlah organisasi, namun dengan kekompangan mereka, orang mengira mereka adalah organisasi. Itu yang selalu mereka dapatkan. Mereka selalu dipandang sebagai organisasi, namun padahal mereka bukanlah organisasi, namun hanya suatu komunitas saja. Kemudian mereka hanyalah sebuah kumpulan orang yang memiliki kesukaan yang sama, sehingga melahirkan sebuah kumpulan dengan orang-orang yang tak lain adalah pendukung klub sepak bola PSS Sleman. Yaitu mereka hanya dikatakan sebuah komunitas, bukan organisasi yang mempunyai ketua. Mereka hanya komunitas yang tidak mempunyai ketua, namun dengan itu mereka selalu kompak seperti itu. Dan tidak adanya ketua ataupun pemimpin di antara mereka tak membuat kekompakan mereka lemah. Disitulah kekompakan mereka semakin besar. Mereka malah tak menginginkan adanya seorang pemimpin. Kekompakan mereka lah yang harus kita tiru. Dengan tidak adanya kelengkapan bukan menjadi semangat kita hilang, namun menjadikan sebuah motivasi. Itulah yang bisa diambil dari komunitas Brigata Kurfasid ya, meskipun mereka tidak memiliki ketua, tapi mereka terus semangat ketika pertandingan berlangsung. Itulah yang bisa kita ambil dari situ, meskipun kita tidak mempunyai kelengkapan, tapi kita harus tetap menjalani hidup, dan itu tidak harus membuat semangat kita hilang, namun dengan situlah kita mendapat motivasi, ambil dari sisi hal baik kita, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya dari Hadatul Ais, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.